Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, jika terdapat 7 lapis langit di alam semesta, di sanalah terdapat aras atau singgasana Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun Nabi Muhammad SAW sedikit memberi gambaran tentang bagaimana kondisi di sana. Manusia kesayangan Allah itu melihat banyak hal yang aneh ketika sampai di langit ketujuh saat Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Salah satunya adalah tentang hewan yang hidup di sana. Tentu saja, bentuk dan kemampuan hewan-hewan ini berbeda dengan hewan-hewan yang ada di dunia. Mulai dari belalang dari emas hingga hewan tunggangan yang bisa terbang. Dan berikut adalah hewan-hewan yang hidup di langit ketujuh. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari favorit channel. Belalang dari emas. Hewan pertama yang dilihat oleh Nabi ketika mencapai ke langit ketujuh adalah belalang emas. Hewan ini berterbangan di antara dedaunan di pohon Sidratul Muntaha. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, pohon ini merupakan pohon yang sangat besar. Akarnya saja berada di langit keenam, sedang rantingnya berada di langit ketujuh, serta pucuknya tembus ke langit ketujuh. Di antara dedaun pohon inilah belalang emas berterbangan. Rasulullah SAW menyebutkan belalang emas ini saat menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah bersabda yang artinya, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara itu, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan jika belalang emas tersebut diantaranya adalah laron, lebah, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Hewan tunggangan yang bersayap. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 22 dijelaskan jika surga dan neraka berada di langit ketujuh. Di dalam surga juga terdapat hewan yang dilihat oleh Nabi menjadi kendaraan para penghuni surga. Namun sungguh indah hewan tunggangan yang ada di sana. Mereka diciptakan dari yakut atau mutiara, mempunyai sayap dan siap mengantarkan para penghuninya kemanapun yang diinginkan. Hewan tunggangan ini pun sesuai dengan yang diinginkan oleh penghuni surga. Bisa berupa unta, kuda, dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat diceritakan jika ada seorang pria yang bertanya tentang kendaraan surga. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah di surga ada unta? Lalu Rasulullah menjawab, jika Allah memasukkan Anda ke dalam surga, maka akan disediakan hewan-hewan tunggangan di surga sesuai yang diinginkan oleh hati Anda dan yang diinginkan oleh mata Anda. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, dari Abdurrahman bin Sa'idah radhiyallahu anhu berkata, aku sangat menyukai kuda, wahai Rasulullah. Apakah di surga ada binatang kuda? Maka Nabi menjawab, wahai Abdurrahman, jika Allah memasukkan engkau ke surga, maka engkau akan menunggangi kuda dari yakut atau mutiara. Memiliki 2 sayap, ia akan terbang membawa engkau kemana saja engkau mau. Hadis riwayat At-Tabrani. Burung hijau di aras. Ada pula burung hijau yang hidup bergelantungan di aras.
Burung-burung hijau ini temboloknya adalah hunian para syuhada yang mati syahid. Mereka dibebaskan untuk masuk surga kemana saja. Burung-burung ini memiliki lentera dan bergelantungan di aras. Rasulullah SAW menyebut burung ini tatkala menceritakan tentang keutamaan syuhada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada ini ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang bergelantungan di aras. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas lalu bertanya, "Apa kalian menginginkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Apalagi yang kami inginkan sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami." Rabb mereka bertanya setiap kali sebanyak 3 kali. Maka tatkala mereka merasa bahwasanya mereka harus meminta sesuatu, mereka berkata, "Wahai Rabb kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi." Maka tatkala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Hewan menakutkan di neraka. Jika di surga ada hewan yang hidup di sana, maka demikian pula dengan di neraka. Namun bedanya, binatang ini bukan melayani penghuninya, melainkan memberikan siksaan pedih kepada mereka. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan yang gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan sambil teriak, 'Saya adalah kekayaanmu. Saya adalah kekayaanmu yang engkau timbun-timbun dulu.'" Nah, favorit lover, itulah hewan-hewan yang hidup di langit ketujuh. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye.